Saya Intan Pratiwi Rubiana, saya dari kelas 6 PGSD. Nah, di sini saya akan membahas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Ya, saya sekarang sedang berada di penampungan sampah sementara yang terletak di Pelumpang, tepatnya di Jakarta Utara. Ya, teman-teman sekalian bisa dilihat sendiri di belakang saya. Ini penumpukan sampah yang terjadi pada hari ini. Ya, penumpukan sampah ini terjadi karena kebetulan penampungan sampah ini berada di sekitar rumah warga. Nah, jadi biasanya mereka membuang sampah ke sini. Nah, dan pada akhirnya nanti sampah ini akan diangkut dan akan ditaruh di pusat tempat sampah, yaitu di daerah Bantar Gebang. Ya, beberapa hari yang lalu saya sempat berupaya ke sini. Nah, pada hari itu juga terjadi pengurukan sampah dan pembagian sampah di daerah sini. Ya, dan setelah saya beberapa hari kemudian saya sini, inilah kondisi terakhir tempat sampah yang berada di daerah Pelumpang. Ya, sekarang teman-teman bisa bayangkan bagaimana jika dalam waktu 3 hari atau 1 minggu, bahkan sampai 2 minggu atau 3 minggu, tempat sampah ini tidak dikeruk. Bagaimana jadinya? Sedangkan dalam beberapa hari yang lalu saja sudah terjadi penumpukan sampah seperti ini. Ya, bagaimana kalau misalkan dalam waktu melebihi jangka waktu seminggu, bisa melebihi batas yang telah disediakan di sini. Ya, kita bisa lihat di belakang kita begitu banyak sampah. Nah, dari sampah-sampah ini terdapat dari berbagai jenis sampah. Ada sampah organik dan anorganik. Ya, sampah organik itu mungkin terdiri dari sampah-sampah kering, sampah-sampah kering. Dan kalau sampah-sampah anorganik itu, maaf kalau diralat, maksudnya sampah organik itu sampah-sampah basah, dan kalau anorganik itu sampah-sampah kering. Ya, sebenarnya di daerah sini setiap hari Minggu atau Sabtu itu dilakukan kerja bakti. Bahkan di daerah sini pun setiap hari ada pemeriksaan. Nah, kita bisa lihat sendiri di belakang penumpukan sampah terjadi sudah menggulung seperti ini beberapa hari yang lalu. Nah, sebenarnya penumpukan sampah ini bisa tidak terjadi kalau kita sendiri bisa menunjukkan rasa sikap peduli kita. Nah, jadi kita tidak perlu mengandalkan pemerintah atau pihak lain. Nah, kita dapat mencari solusi yang lebih baik dari penumpukan sampah yang ada di belakang saya ini. Kita bisa melakukan daur ulang atau pengolahan dan pemanfaatan jenis-jenis sampah yang di sini, yang akan nantinya bisa kita gunakan untuk sebuah peluang bukan hanya untuk bagi kita, kita juga dapat memberikan sebuah lapangan pekerjaan kepada orang-orang yang belum bekerja. Karena sampah-sampah organik ini bisa kita gunakan untuk pengolahan menjadi kertas dan tanah organik, atau biasa bisa kita sebut tanah kompos. Nah, sebenarnya sampah-sampah ini bisa kita daur ulang, karena salah satunya misalkannya sampah organik. Sampah organik ini termasuk sampah basah. Jadi sampah basah itu sangat mudah dan sangat gampang dikelola dari tangan manusia tanpa harus menggunakan teknologi. Meskipun teknologi saat ini sudah maju, jadi kita bisa menggunakan cara-cara sederhana. Tapi selain itu juga di samping itu sampah organik itu termasuk sampah-sampah kering. Nah, mungkin sampah-sampah kering itu sangat sulit untuk dikelola. Maka dari itu, dalam sebuah proses pengelolaan dan pemanfaatan, kita membutuhkan teknologi yang saat ini sedang maju. Ya, jadi intinya kita bisa memanfaatkan sampah yang ada di sekitar kita menjadi bentuk
suatu peluang bagi kita juga masyarakat sekitar. Nah, teman-teman bisa kita lihat ya di sini sampah itu sudah menumpuk, ya, sudah menumpuk banyak sekali. Nah, kita sebenarnya bisa mengurangi sampah-sampah yang ada di sini mungkin dengan cara membantu masyarakat dan orang-orang dalam melakukan pengurukan sampah. Nah, ya itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Ya. Saya terima kasih. Saya berterima kasih karena saya sudah menyampaikan materi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Ya, pesan saya kita sebagai warga DKI Jakarta khususnya kita bisa mencintai lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya, karena dalam hal segala sesuatu dilakukan dengan cara yang paling terkecil. Kalau kita melakukan yang terkecil, mungkin kita bisa menciptakan suatu peluang-peluang yang besar. Dan yang kedua, kita harus bisa memanfaatkan atau mengelola sampah-sampah agar tidak menumpuk seperti yang di belakang saya ini. Kalau kita mempunyai keahlian, baik kita keluarkan ide-ide kita untuk menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kata-kata saya kurang berkenan di hati kalian. Dan semoga dengan penyampaian materi tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkaitan dengan sampah bisa memberikan informasi dan wawasan kepada kalian yang akan nantinya mungkin berminat untuk menjadi pengusaha sampah yang nantinya bisa digunakan sebagai pengusaha tanah maupun kertas. Cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.